Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sebelumnya Bu, saya Praditya Bu dari mahasiswi Universitas Negeri Padang dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah di sini saya mohon izin pada Ibu untuk melakukan wawancara terkait permasalahan yang terjadi pada mata pelajaran bahasa Indonesia khususnya di kelas tinggi. Langsung saja Bu, bisa Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu Bu? Baiklah, perkenalkan nama Ibu Hikmah Afriani. Ibu mengajar di kelas 6. Kebetulan yang di kelas 6 ini baru tahun ini mencoba mengajar di kelas 6. Sebelumnya selama lebih kurang 10 tahun itu di kelas 1. Jadi sekarang kebetulan anak kelas 6 Ibu jumlahnya ada 17 orang. 10 orang laki-laki, 7 orang perempuan. Berarti tahun ini perdana Ibu? Perdana mengajar di kelas 6. Saya lanjut bertanya Ibu, di kelas 6 yang Ibu ajarkan sekarang itu menerapkan kurikulum apa Bu? Kebetulan di sekolah ini kurikulum yang masih dipakai itu kurikulum 2013. Kurikulum 2013. Biasanya kalau di dalam proses pembelajaran sebelum memulai pembelajaran Ibu apakah ada menyiapkan seperti RPP segitu? Ya, karena itu adalah kewajiban seorang guru kan, sebelum mengajar pasti harus menyediakan RPP yang mana tuntutannya itu kita lihat dari silabus. Jadi kita sesuaikanlah dengan program semester sebelumnya yang kita buat supaya dia sinkron kan. Pada pembelajaran bahasa Indonesia Bu, apakah di kelas itu menerapkan sistem belajar yang berfokus pada siswa? Ya, sebenarnya kalau bahasa Indonesia ini kan salah satu mata pelajaran yang sering dianggap remeh oleh siswa. Padahal kenyataannya di saat nanti ujian akhir nilai bahasa Indonesia itu banyak yang rendah karena kemampuan siswa tadi yang menganggap remeh pelajaran bahasa Indonesia. Jadi dia umumnya kami mengajar bahasa Indonesia ini sudah berpusat kepada siswa atau student center. Tapi karena memang kebiasaan anak-anak lah ya membaca, apalagi membaca. Untuk membaca ini sangat-sangat membosankan bagi mereka. Jadi kalau untuk membaca mungkin masih dibilang di bawah rata-rata lah minat anak-anak ini gitu. Selain dari minat belajar anak itu yang kurang, apakah ada kendala dalam pembelajaran yang lain Bu? Kalau kendala mungkin di saat menyampaikan hasil misalnya contohnya kayak membuat pidato atau melaksanakan berbalas pantun. Biasanya anak-anak ini tingkat percayaan dirinya untuk tampil di depan tuh masih malu-malu, walaupun yang dibuatnya itu isi pidatonya itu sangat-sangat bagus, tapi karena mereka malu untuk menyampaikannya, jadi menjadi kendala juga bagi kami gitu. Jadi di antara peserta didik yang kurang pede tadi, bagaimana cara Ibu mengatasi masalah tersebut? Itu kan harus menggunakan pendekatan bagaimana kita membujuknya, bagaimana kita mengajaknya supaya dia lebih percaya diri. Dengan percaya diri itu dia nanti siapa tahu dia kedepannya bisa menjadi calon-calon pemimpin. Kalau dia nggak berani berbicara di depan umum, otomatis dia kan nanti juga akan berakibat untuk ke masa depannya gitu. Jadi kasih dia semangat, dikasih dia motivasi lah gitu. Berarti Ibu berusaha membangkitkan motivasi belajar. Iya. Nah, tadi di awal Ibu bilang kalau minat bahasa Indonesia itu anak-anak bosan gitu. Iya. Jadi bagaimana cara Ibu menghilangkan bosan pada peserta didik? Caranya itu dengan mungkin kita dalam bahasa Indonesia itu tidak hanya fokus kepada materi, kita bawakan dia ke dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi mereka bisa juga sharing kepada kita bagaimana cara berbicara yang baik atau
terakhir, jadi selama Ibu mengajar di kelas 6 tahun ini itu bagaimana kesan Ibu terhadap anak didik? Ya, kesan-kesan Ibu ya di dalam kelas itu mungkin karena anak-anak yang di kelas ini sekarang itu adalah anak-anak akibat dari pembelajaran COVID 2 tahun yang lalu, di mana COVID ini sangat berpengaruh di mana anak-anak ini jadi malas belajar, dia lebih fokus kepada HP, dia tidak peduli dengan buku pelajaran. Jadi di sanalah kesan yang sangat berarti bagaimana cara untuk mengajak anak ini untuk fokus lagi kembali belajar, bagaimana mengajak anak ini supaya dia lebih berinteraksi dengan teman-temannya, tidak hanya sibuk di dunia maya gitu. Baik Bu, karena pertanyaannya sudah selesai, jadi saya sangat berterima kasih Bu karena Ibu telah meluangkan waktu sehingga kita bisa melakukan wawancara Bu.